Seri balapan MotoGP Mandalika edisi keempat akan kembali digelar. Para pebalap yang sudah berdatangan ke Indonesia membawa berbagai momen seru dan kocak. Ada Raul Fernandez yang asyik berjoget dengan diiringi musik Tabola Bale. Kemudian ada pebalap Moto3 yang kaget saat beli bensin eceran di Lombok. Beberapa riders juga menjadikan MotoGP Mandalika sebagai liburan dadakan dengan melokal bersama budaya dan alam setempat. Bagaimanakah berbagai momen keseruan jelang MotoGP Mandalika? Valentino Rossi bertemu Erick Thohir. Perhelatan MotoGP di Mandalika turut menghadirkan sosok legenda yakni Valentino Rossi. The Doctor disambut meriah para penggemar setibanya di Lombok. Rossi nggak berhenti menebar senyum ramahnya sembari menyapa para fans. Sebelumnya, The Doctor sendiri punya agenda untuk bertemu Menpora Erick Thohir di Jakarta. Keduanya dilaporkan menjalani perbincangan hangat sambil menyantap hidangan mewah di salah satu restoran. Rossi mengaku sangat senang bisa kembali ke Indonesia dan menyapa para pecinta otomotif nasional. Rossi juga melihat potensi pebalap muda kita untuk bisa berprestasi di masa depan, ujar Erick Thohir. Marc Marquez temui Prabowo Subianto. Perhelatan MotoGP Mandalika juga disemarakan oleh Marc Marquez selaku juara musim ini. Rider asal Spanyol ini lebih dulu melawat ke Jakarta sebelum terbang ke Mandalika. Pasalnya, Marquez mendapat undangan kehormatan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Keduanya bertemu dan menjalin perbincangan di Istana Negara. Terlihat dua sosok ini menunjukkan keakraban begitu bertatapan mata satu sama lain. Marquez dan Prabowo sempat bersalaman hingga beberapa kali melakukan foto bersama. Dalam foto yang beredar, terlihat pula raut bahagia Marquez saat berbincang dengan RI1. Pertemuan ini juga dihadiri oleh dua pembalap lokal yakni Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Parade Mandalika disambut meriah warga lokal. Tak cuma para rider, para warga lokal juga sangat antusias menyambut GP Mandalika. Hal ini terlihat saat pelaksanaan Parade Mandalika yang berlangsung di siang bolong. Para rider dibawa berkeliling kota sambil menaiki mobil terbuka. Dalam sekejap, terlihat lautan manusia yang membentang luas memenuhi jalanan untuk menyambut para idola. Beberapa penggemar sampai nekat menyerobot antrian demi bertatapan muka dengan jagoan MotoGP. Alhasil, pasukan pengawal sampai kerepotan karena antusiasme yang sangat besar. Sejumlah rider terlihat takjub dan menunjukkan ramah tamah kepada penggemar yang rela berdesak-desakan. Goyang Tabola Bale di Parade Mandalika. Kemudian ada momen seru para pembalap MotoGP berjoget ria dengan diiringi musik Tabola Bale. Lagu perpaduan musik Timur dan Minang ini memang sedang viral di dunia maya. Irama musik Tabola Bale sukses bikin Raul Fernandez langsung goyang. Pebalap dari tim Aprilia ini paling luas menirukan joget Tabola Bale hingga memancing tawa para penonton. Sementara riders lain seperti Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli masih canggung. Kedua pembalap asal Italia ini kebingungan mengikuti gerakan yang diperagakan para dancer. Padahal para penonton sudah meminta Pecco untuk berjoget seperti Raul. Pecco, Pecco, ayo joget-joget, teriak penonton saat para dancer membawakan joget Tabola Bale. Pebalap MotoGP melokal di Mandalika. Gelaran MotoGP Mandalika memang menjadi salah satu seri balapan yang paling ditunggu-tunggu para riders. Pasalnya, mereka bisa sekalian berlibur menikmati budaya dan alam di kota Lombok. Nggak heran kalau banyak riders MotoGP yang langsung melokal dengan warga setempat. Sebut saja Aspar Team yang langsung bermain bola dengan anak-anak di Pantai Selong, Belanak. Dari ekspresi wajahnya, mereka terlihat sangat menikmati momen seru tersebut. Masih di Pantai Selong Belanak, David Alonso selaku rider Moto2 malah cosplay anak senja. Rider asal Kolombia ini menikmati keindahan pantai sambil menyaksikan sunset. Kemudian ada Tony Arbolino yang juga nggak mau melewatkan momen berbaur dengan Warlock. Rider Moto2 ini bahkan terlihat memakai shawl khas Lombok di kepalanya.
Fabio Quartararo dan Alex Rins belusukan ke sekolah. Fabio Quartararo dan Alex Rins juga nggak mau ketinggalan melokal dengan warga setempat. Duo pebalap monster energi Yamaha ini mengunjungi para siswa SMA Negeri 2 Mataram. Kedatangan Quartararo dan Rins langsung dikerumuni ribuan siswa di sekolah tersebut. Terlihat euforia kebahagiaan para pelajar baik siswa laki-laki maupun perempuan. Mereka berbondong-bondong memenuhi panggung seakan Alex dan Fabio tengah melakukan konser. Quartararo sendiri mengaku energi para siswa Mataram berhasil tersalur kepadanya. Terima kasih atas sambutan meriahnya. Meski cukup lelah setelah kembali dari Jepang, saya senang kembali ke Indonesia. Dapatkan paket murah 4 kaos oversize cakep cuma 100.000. Cek link di bawah ini. Marc Marquez salah tanda tangan helm. Sesi jumpa fans juga sempat dilakukan oleh Marc Marquez setibanya di Indonesia. MM93 ditemani oleh Fermin Aldeguer di acara yang digelar oleh Ducati tersebut. Menariknya, The Baby Alien sempat dikerjai oleh salah satu fans lokal. Penggemar wanita tersebut awalnya ingin meminta tanda tangan Marquez di sebuah helm. Namun helm yang dibawanya bukan milik Marquez, melainkan Fabio Quartararo. Meski begitu, sang jawara nggak ambil pusing dan tetap melayani fans tersebut dengan baik. Dirinya tetap mau memberi tanda tangan serta berfoto bersama. Malahan, Marquez merespon candaan fans tersebut dengan gelak tawa. Hal serupa juga dilakukan Aldeguer yang turut beramaikan sesi jumpa fans. Pebalap 20 tahun ini bahkan mengungkap fakta unik di depan para fans. Aldeguer ternyata belum punya surat izin mengemudi alias SIM meski berstatus sebagai rider MotoGP. Bahkan rider Gresini Racing ini cuma mengendarai motor saat liburan ke Bali. Pebalap Moto3 heran lihat bensin eceran. Momen MotoGP Mandalika semakin seru dengan tingkah konyol para rider. Salah satunya pembalap Moto3 yakni Odi Oshi yang coba mengitari seisi kota. Menariknya, Edi sempat mengisi bahan bakar motornya di warung bensin eceran. Dirinya tampak keheranan dan tertawa bersama sejumlah rekannya. Hal serupa juga dilakukan oleh pembalap Moto3 lainnya yakni Izan Guevaza. Pria asal Spanyol ini sudah terlihat seperti Akam si Lombok saat membeli bensin eceran di pinggir jalan. Dirinya mengenakan setelan santai berupa topi, kaos oblong, dan celana pendek. Izan juga nampak terpana dengan abang-abang warung saat mengisi bensin sambil memegang uang Rp50.000. Rider VR46 Team naik MRT di Jakarta. Tingkah kocak para rider semakin menjadi-jadi sejak menghirup udara Indonesia. Kali ini giliran para jagoan tim VR46 yang menunjukkan kebolehannya untuk cosplay jadi warga lokal. Pasalnya rombongan mereka berbondong-bondong untuk menjajal MRT di Jakarta. Salah satunya ada junior Valentino Rossi yakni Fabio Di Giannantonio. Begitu masuk MRT, Fabio langsung duduk tegap di salah satu kursi penumpang. Dirinya seakan tengah menjadi warga Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Marcos Ramirez jogging keliling Mandalika. Berbeda dengan rider lainnya, Marcos Ramirez justru tetap melakukan kegiatan produktif di Indonesia. Pria 27 tahun ini terlihat asyik berjogging mengelilingi Mandalika. Namun, Marcos nampaknya masih belum betah dengan cuaca terik di Indonesia. Dirinya sampai harus menanggalkan kaosnya karena cuaca yang sangat panas. Rider asal Spanyol ini juga menenteng botol minum untuk menghindari dehidrasi. Meski begitu, Marcos sempat meluangkan waktu untuk bertegur sapa dengan seorang penggemar. Dapatkan sepatu kualitas mewah dari LVR mulai dari 75 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan rangkaian momen unik di atas, akankah MotoGP Mandalika semakin diwarnai tingkah kocak dari para riders?